Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indira. Saya adalah seorang dokter umum dan ibu dari satu anak balita. Selamat datang di video pertama saya. Kali ini saya ingin sharing mengenai gadget. Siapa yang zaman sekarang bisa hidup tanpa gadget? Kayaknya nggak mungkin ya. Apalagi di zaman pandemi ini, semua serba online. Kita kerja pakai Zoom meeting, anak-anak online class dengan Google Classroom. Mau ngobrol sama teman atau saudara yang jauh, kita pakai video call. Lalu gosip sama temen geng di grup chat WA. Belum lagi ada TV, Netflix, YouTube, sosial media yang banyak sekali. Tanpa sadar, kita bisa menghabiskan waktu menatap layar lebih lama daripada ngobrol face to face dengan keluarga sendiri. Sedihnya kadang bahkan dengan anak sendiri. Nah, hal ini juga terjadi pada anak-anak kita. Tahun 1970, usia anak pertama kali terpapar gadget adalah di usia 4 tahun. Itu televisi ya, dan mereka menghabiskan 3-4 jam per hari menonton televisi. Itu pada anak yang di atas usia 4 tahun, jadi udah besar. Nah, zaman sekarang anak-anak terpapar televisi pertama kali bahkan sedini usia 4 bulan dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama gadget per harinya, bahkan bisa sampai 8 jam per hari. Padahal kan satu hari cuma 24 jam. Memang gadget tidak sepenuhnya buruk. Banyak manfaat yang bisa diambil dari penggunaan media elektronik. Tapi seperti semua hal yang berlebihan dalam hidup, pasti ada dampak negatifnya. Karena itu, para ahli mengeluarkan guideline atau anjuran agar kita bisa melindungi anak-anak kita dari dampak negatif gadget. Yang pertama, dari sisi waktu. Kita ambil berdasarkan anjuran dari AAP yang merupakan Asosiasi Dokter Anak di Amerika. Di bawah 18 bulan, anak tidak dianjurkan menonton televisi atau terpapar gadget sama sekali kecuali video call. Kenapa? Karena video call adalah interaksi dua arah. Jadi kalau misalnya nih si kecil video call kakek neneknya, mereka bisa ngobrol. Atau kalau memang belum bisa ngobrol, paling nggak kakek neneknya senyum, dia bisa senyum balik, terus bye bye, tepuk tangan, seperti itu. Anak-anak belajar jauh lebih baik dari interaksi dua arah dibandingkan interaksi satu arah, di mana si anak hanya duduk nonton TV, menerima impuls dari TV, dan dia pasif. Oke, di atas umur 18 bulan hingga 24 bulan, kalau mau memperkenalkan gadget boleh, tapi hanya sedikit dan harus selalu ditemani oleh orang tua atau pengasuh orang dewasa lainnya yang nanti bisa menjelaskan kepada anak apa yang dilihatnya di televisi tersebut. Karena kan anak umur di bawah 2 tahun masih belum benar-benar memahami ya apa yang dia lihat itu di layar tersebut. Jadi orang tua bisa bilang, wah itu ada gajah ya adik, besar sekali badannya, hidungnya panjang sekali, telinganya lebar, seperti itu. Anak usia 2-5 tahun, anjurannya adalah maksimal 1 jam per hari. Nah, kemudian di atas usia 5 tahun, anak bisa mendiskusikan, orang tua bisa mendiskusikan dengan anak aturan yang cocok untuk keluarga tersebut. Asalkan konsisten dan anak tetap mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas dan aktivitas fisik yang cukup. Jadi misalnya, oke, boleh nih nonton TV 2 jam setelah pulang sekolah, tapi setelah itu sorenya main di luar, main bola, main sepeda, lari-larian, apapun itu, asalkan beraktivitas fisik secara aktif. Yang kedua, dari sisi isi atau konten yang ditonton, itu tidak kalah penting dibandingkan waktu. Jadi isinya harus yang berkualitas tinggi, edukatif, dan bebas unsur pornografi maupun kekerasan. Sepertinya mudah ya, orang tua mana yang mau anaknya nonton pornografi kan gitu. Tapi kita anak-anak milenial inget nggak sama film animasi Shinchan? Waktu itu kita nonton sebagai anak-anak kecil, padahal isinya sangat
tidak sesuai untuk anak karena mengandung unsur yang mengarah ke pornografi, lalu ada kata-kata yang kurang pantas untuk didengar anak-anak. Lalu film-film superhero, misalnya Spider-Man, Batman, Power Ranger, itu kan banyak adegan berantem. Mereka berantem sama musuhnya, lalu tendang-tendangan gitu. Kalau dilihat oleh anak balita itu berbahaya karena mereka belum bisa paham bahwa itu hanya acting. Dan kalau dilakukan beneran, itu bisa berbahaya baginya. Apalagi anak balita sangat mudah meniru apa yang dilihat dan didengarnya. Jadi bisa-bisa dia nanti main sama temennya, tendang-tendangan, terus jatuh luka. Dan ada beberapa kasus anak jatuh dari ketinggian karena dia meniru superhero yang dilihatnya di TV lompat dari ketinggian. Akhirnya harus dirawat masuk rumah sakit. Karena itu, kita sebagai orang tua harus benar-benar selektif dalam memilah tayangan yang ditonton oleh anak-anak kita. Kalau bisa, kita temenin. Jadi setiap dia nonton, kita ada di sampingnya sambil ngobrol apa yang dilihatnya di TV tersebut. Tapi kan nggak realistis ya, karena kita kadang memberikan anak gadget agar kita bisa melakukan pekerjaan lain gitu. Nah, solusinya bisa kita buat playlist. Kalau misalnya di YouTube itu bisa dibuat playlist. Jadi pilih konten yang sesuai untuk anak, masukkan ke situ. Kalau anak nonton TV atau mau nonton YouTube, ya udah dari situ aja. Nah, bisa lebih terjamin kualitasnya. Yang ketiga, usahakan memilih tayangan yang slow pace. Nah, apa bedanya fast pace dengan slow pace? Ini kita lihat dari kecepatan pergantian adegan dan kecepatan dialog dalam suatu tayangan. Biar mudah nih, misalnya yang fast pace adalah SpongeBob SquarePants, The Incredibles, Ice Age, Minions gitu. Sedangkan yang slow pace itu Dora the Explorer, Peppa Pig. Mungkin kalau di YouTube ada beberapa seperti Super Simple Songs. Di tayangan tersebut animasi atau gambarnya lebih simple. Pergantian adegan dan dialognya lambat. Maksudnya lambat adalah mendekati ritme di dunia nyata. Ada suatu penelitian tahun 2011 yang membagi anak menjadi 3 kelompok. Jadi yang pertama diberikan tontonan SpongeBob SquarePants selama 9 menit. Yang kedua diberikan suatu tontonan yang slow pace. Yang ketiga diberikan mainan puzzle. Nah, setelah 9 menit berlalu, mereka diberikan suatu tantangan. Misalnya disuruh menyusun balok atau Lego. Hasilnya anak yang menonton tayangan fast pace itu mengalami kesulitan dan lebih lama menyelesaikan tugas tersebut dibandingkan kelompok anak yang menonton tayangan slow pace dan bermain puzzle. Kenapa? Karena tayangan yang fast pace itu kurang cocok untuk otak anak yang sedang berkembang. Jadi pergantian adegan yang sangat cepat, bisa sampai 7,5 adegan per menit, lampu atau kilatan cahaya yang sangat mencolok, dialog yang terlalu cepat, itu semua memberikan stimulasi yang berlebihan kepada anak. Jadi anak overstimulated. Nah, overstimulasi ini berbahaya karena jika berlangsung lama, anak akan sudah terbiasa dengan stimulasi yang berlebihan. Sehingga begitu dimatiin TV, dia kembali ke dunia nyata, dia bosan. Karena ritme di dunia nyata tidak semenarik dan secepat yang biasa dia lihat di layar. Dan akibat lebih jauhnya adalah gangguan atensi dan gangguan konsentrasi. Anak mudah merasa bosan, sulit untuk mengontrol diri, mengontrol emosinya, bertindak lebih impulsif, merasa gelisah, sulit untuk duduk diam di kelas, dan nggak tertarik rasanya buat belajar, apalagi baca buku. Karena baca buku kan perlu konsentrasi yang tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya terjadi gangguan belajar dan penurunan prestasi di sekolah.
Jadi kita usahakan memilih tayangan yang pace-nya slow, mendekati dengan ritme di dunia nyata. Oke teman-teman, itu tadi 3 anjuran dari para ahli dalam penggunaan gadget pada anak agar kita bisa mengurangi efek negatif dari gadget tersebut. Gimana? Kira-kira bisa nggak ya kita terapkan nih di dunia nyata? Sepertinya untuk masalah konten dan pacing itu bisa, karena banyak pilihan kan, kita bisa tinggal pilih yang paling cocok untuk usia anak. Nah yang sulit biasanya waktu. 1 jam rasanya terlalu sedikit untuk anak. Nggak apa-apa, nggak perlu sedih, kita nggak perlu merasa bersalah. Anjuran tersebut untuk kondisi yang ideal. Kita hidup di dunia nyata, jadi harus realistis kadang. Yang penting kita sekarang sudah lebih aware bahwa ada banyak gangguan atau efek negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan gadget yang berlebihan. Dan pelan-pelan kita berusaha memperbaikinya sehingga harapannya bisa mendekati batas ideal. Nah, sekian dulu dari saya di video pertama ini. Saya harap bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman, saudara, orang tua, pengasuh anak agar kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Dan kalau teman-teman punya tips dan trik yang bisa membantu kita, para orang tua, tolong di-share di kolom komentar ya. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa ambil baik mic-nya aja ya. Sampai jumpa.